perhatian jemaat terhadap Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 2 Agustus 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah minggu pertama, khusus yang baru mengikuti ibadah di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Terima kolekta ibadah 26 Juli 2026 jam 9 pagi sebesar 14.824.000, syukur sebesar 3.428.000, persepuluhan sebesar 3.010.000, dan sarana fisik sebesar Rp260.000. Kedua, terima kolekta ibadah anak dan remaja Minggu 26 Juli 2026 jam 1 siang sebesar Rp4.128.000. 3. Terima kolekta ibadah Minggu 26 Juli 2026 jam 6 sore sebesar Rp11.118.400, syukur sebesar Rp1.488.000, persepuluhan sebesar Rp1.636.000, dan sarana fisik sebesar Rp222.000. 4. Ibadah Pemuda Klasis Kota Ambon akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 Agustus 2026 jam 6 sore di Gereja Maranatha. Mohon kehadiran para pemuda dan pemudi pada ibadah dimaksud. 5. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta A. Covid dengan menggunakan tata ibadah minggu pertama. 6. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Getsemani dan Majelis Jemaat GPM Peniel. 7. Pembacaan Alkitab TB2 dari Pertama Raja-Raja 3 ayat 16 hingga 28. 8. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, Meyano Nikolas. 9. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 1, bait pertama dan 2. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian Kidung Jemaat 406. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu pertama saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 2 Agustus 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta
E. Muskita MTH Ketua, Pendeta A. Titiah Hilewaka Besi MSI Sekretaris. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Dengarkanlah nas pembimbing dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 dan 10 berkata, berikanlah kepada hambamu ini hati yang penuh pengertian untuk menjadi hakim atas umatmu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menjadi hakim atas umatmu yang besar ini? Tuhan berkenan sebab Salomo meminta hal itu. Demikianlah nas pembimbing kita. Jemaat kekasih Kristus,
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Kami sering lalai akan tanggung jawab terhadap lingkungan, penebangan hutan secara liar, laut, air, dan udara dicemarkan, sehingga pemanasan global dan bencana alam terjadi di mana-mana. Ya Allah, kami lebih suka mementingkan diri, suku, kelompok, bahkan agama sendiri, dan mengabaikan yang lain. Hubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam ciptaan sering terabaikan. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan seluruhnya dari kesalahan dan tahirkan kami dari dosa. Kasih
Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam kehidupan saudara-saudara. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 hingga 10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jemaat kekasih Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan di saat ini yang terambil dari Kitab Raja-Raja 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-28. 1 Raja-Raja 3 ayat 16 hingga ke-28. Tetapi sebelum kita membacakan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa.
Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Satu Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28 di bawah perikop hikmat Salomo dalam memberi keputusan. Suatu ketika dua orang pelacur datang kepada raja dan berdiri di hadapannya. Salah seorang perempuan itu berkata, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini tinggal serumah. Aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah. 3 hari setelah aku melahirkan, perempuan ini pun melahirkan. Hanya kami saja, tidak ada orang luar bersama kami di dalam rumah. Hanya anak dari perempuan ini meninggal pada waktu malam, karena tertindih olehnya. Pada tengah malam ia bangun dan mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini masih tidur. Ia membaringkan anakku di dadanya, sedangkan anaknya yang mati itu dibaringkannya di dadaku. Ketika aku bangun di pagi hari untuk menyusui anakku, ternyata anak itu sudah meninggal. Tetapi ketika aku melihatnya dengan teliti pagi itu, nyatalah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain, "Tidak, anakkulah yang hidup, anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Tidak, anakmulah yang mati, anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di hadapan raja. Lalu raja berkata, "Yang seorang mengatakan, anakkulah yang hidup, anakmulah yang mati. Sedangkan yang lain mengatakan, anakmulah yang mati, anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke hadapan raja. Kata raja, "Potonglah anak yang hidup itu menjadi 2. Berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain." Perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu memohon kepada raja, sebab hatinya tergetar oleh rasa sayang kepada anaknya itu. Katanya, "Mohon, tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, janganlah membunuhnya." Tetapi yang lain berkata, "Tidak untukku, tidak juga untukmu, potonglah dia." Tetapi raja menjawab, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Perempuan itulah ibunya." Mendengar keputusan yang diberikan raja, seluruh orang Israel pun menyegani raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Apa kabar hari ini? Ada sukacita ya? Perkenalkan dulu, saya Pendeta Albert Ephraim Covid. Ada Covid di belakang, bukan Covid-19. Tapi Covid ini sudah lahir sebelum dunia ini ada juga. Covid ini bukan bawa virus, tapi bawa berkat. Amin ya. Percaya diri sedikit dengan marga. Saya ditugaskan
Tuhan melalui gereja melayani di Klasis Pulau-Pulau Bacan. Di sana ada 24 jemaat. Jumlah total warga jemaat di satu Klasis itu sama dengan satu sektor di Kota Ambon sini, 7.000 sekian. Jumlah masyarakat Halmahera Selatan terbanyak di Maluku Utara 256.000 sekian. Itu berarti kita sedikit sekali. Pada konteks itulah gereja terus bertumbuh, gereja terus melayani dan menghadirkan tanda-tanda damai sejahtera Allah di sana. Dan saya bersyukur pagi ini melalui Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon melayani untuk pertama kali di gereja ini. Kita semua bersyukur karena sebagaimana Ratapan 3 ayat 22 dan 23 mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi bagi kita. Kita bersyukur masih bisa datang ke gereja. Ada saudara-saudara kita yang sedang sakit di rumah sakit, yang punya kerinduan yang sama dengan kita. Kita bersyukur masih diberikan nafas hidup. Meski di sana ada saudara-saudara kita yang lain sedang membutuhkan oksigen yang banyak. Dan berbahagialah bagi kita semua yang datang pada saat ini dalam rasa syukur pribadi, keluarga, dalam kesatuan, persekutuan di pagi ini. Sebagai orang percaya juga kita bersyukur karena oleh perkenaannya kita semua memasuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Sebagai bangsa kita akan memasuki usia ke-81 tahun. Maka dengan atau tanpa himbauan, kita semua harus mengibarkan bendera merah putih sebagai identitas nasional kita. Piala Dunia sudah selesai. Mari kita kibarkan bendera merah putih. Dan selama bulan Agustus ini, ibu bapak, anak-anak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui lembaga pembinaan jemaat GPM memberi kepada kita tema pembinaan Gereja Keadilan dan Kesejahteraan Bangsa. Dan tema minggu pagi ini adalah Gereja Tekun Menegakkan Keadilan Publik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Gereja Persatuan Maluku secara internal dan eksternal sedang bergumul dengan persoalan-persoalan ketidakadilan sampai saat ini. Di mana-mana masih dirasakan warga gereja kita dan warga bangsa ini minim sarana prasarana yang dapat menunjang seperti pendidikan, apalagi di Maluku. Persoalan kesehatan, persoalan ekonomi, persoalan transportasi, komunikasi, dan lain-lain. Ya, meskipun Maluku Utara itu ekonominya tertinggi se-Indonesia, tapi masih terdapat masyarakat kesulitan air bersih. Dan itu ada di jemaat-jemaat kita. Semua ini bukan saja menjadi pergumulan Gereja Persatuan Maluku, tetapi seluruh komponen masyarakat di negeri ini. Saudara-saudara, realitas mempertontonkan persoalan dan praktek ketidakadilan kerap terjadi, bahkan terhadap kelompok agama. Supremasi hukum berat sebelah dan sering menampilkan wajah ketidakadilan. Orang miskin terus bertambah, para kapitalis bermesraan dengan penguasa. Bahkan kita selalu bertanya, dan saya selalu bertanya, manakah korporasi yang mensejahterakan rakyat? Faktanya banyak pengolahan tambang menjadi maju,
pejabatnya kaya, oligarkinya pesta pora, alamnya rusak, rakyatnya miskin dan menderita. Maka peran-peran profetik gereja diuji dan mesti digemakan disertai nyali profetik yang relevan dan berdampak. Sebab gereja memiliki tugas menghadirkan tanda-tanda damai sejahtera Allah di bumi, yakni kasih, keadilan, kebenaran, kesejahteraan, perdamaian, keutuhan ciptaan. Gereja adalah agen Missio Dei yang bertugas memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan sebagai wujud partisipasi misi dalam bangsa dan di tengah-tengah dunia. Dan gereja harus berani melawan praktik ketidakadilan dan pemiskinan yang membelah kelompok yang rentan. Dan untuk ini saudara-saudara, gereja Persama Maluku harus ada dan tetap ada dalam arak-arakan perjuangan publik untuk keadilan. Bahwa semua orang harus diperlakukan adil, menerima haknya secara adil, mengakses untuk memenuhi semua hak hidup, hak asasinya termasuk keadilan ekologis. Hal ini juga imperatif bagi gereja ke dalam dengan menggerakkan etika publik di mana gereja juga harus menjadi contoh dari praktik pelayanan yang adil kepada semua. Dan GPM ada untuk memulihkan harkat seluruh umat dan masyarakat dalam wilayah masing-masing. Melalui apa? Kita perkuat pastoralnya, kita perkuat diakonia, dan kita perkuat advokasi sebagai bentuk pelayanan GPM bagi keadilan publik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terhadap realitas ini saya mengajak kita semua merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagaimana dibacakan tadi 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28, dengan mengajak terlebih dahulu kita melihat ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Sebab pada bagian itu Ibu Bapa, ada cerita ketika Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Dalam mimpi Tuhan memberikan suatu tawaran kepada Salomo. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Pertanyaannya, mengapa Tuhan mengajukan tawaran itu kepada Salomo? Apakah Tuhan tidak tahu apa yang paling dibutuhkan Salomo? Bukankah Tuhan itu maha tahu? Apakah Tuhan tidak tahu apa yang dibutuhkan Salomo? Saya menafsirkannya dengan mengungkapkan paling kurang ada 2 hal yang melatar belakangi mengapa Tuhan menawarkan itu kepada Salomo. Pertama, saudara-saudara, Tuhan memberikan kepada Salomo suatu kesempatan emas. Apakah Salomo mau memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk mengajukan permintaan yang sebaik-baiknya kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah memberi kesempatan yang baik pula. Hal ini memberi pelajaran kepada kita bahwa kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, bagaimana kita sebagai orang Kristen memiliki kemampuan manajemen kesempatan. Memanfaatkan kesempatan yang diberikan Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Sebab selalu ada kesempatan yang Tuhan beri, namun seringkali kesempatan itu kita tidak gunakan dengan baik. Hal ini menjadi penting bagi kita semua. Hal yang kedua, saudara-saudara, Tuhan pasti sudah tahu apa yang dibutuhkan Salomo. Tetapi ini semacam ujian bagi Salomo, apakah ia lolos ujian ini? Apa yang diminta Salomo, saudara-saudara? Kita baca di ayat 9. Berikanlah hambamu ini hati yang penuh pengertian untuk menjadi hakim atas umatmu, dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menjadi hakim atas umatmu yang besar ini? Salomo benar-benar lulus ujian, saudara-saudara. Ia tidak meminta kekayaan, umur panjang, dan kemuliaan. Ia minta hal yang bukan perkara kecil, bukan hal sepele. Ia meminta hati yang benar. Kalau dalam 2 Tawarik menggunakan kata hikmat. Ia meminta hikmat dan hati yang penuh pengertian. Hati yang benar, hati yang tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hati yang mampu mendengar fakta, mendengar umat, mendengar suara Allah, dan menangkap motivasi tersembunyi. Itu yang Salomo minta.
Ini memberi pelajaran penting bagi kita bahwa pernahkah kita belajar dari prinsip ini? Setiap kali kita bangun pagi atau setiap kali Bapak dan Ibu kita berdoa, apa hal terbesar yang kita minta dalam doa-doa kita? Apakah kita meminta hal-hal yang bersifat sementara, sifatnya fana, dan tidak memberi pengaruh pada hal yang membuat ibu bapa kita bisa berdampak bagi kehidupan orang banyak, bagi kepentingan kerajaan Allah? Ya, kita selalu minta sesuatu yang sangat materialistis. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Salomo. Ketika Salomo diberi kesempatan oleh Tuhan, ia tahu dan meminta hal yang terbesar dan terpenting dan fundamental bagi setiap orang yang memiliki hati yang benar. Salomo tidak memintakan kekayaan karena apa, saudara-saudara? Orang-orang yang memiliki kekayaan tetapi hatinya tidak benar, sangat mungkin ia akan jatuh, saudara-saudara. Tetapi orang yang mungkin berkekurangan tapi hatinya benar, sangat mungkin hidupnya diberkati oleh Tuhan. Demikian pula Salomo tidak meminta kekuasaan dan kemuliaan bagi dirinya, tetapi meminta hati yang benar dan penuh pengertian. Sebab hati yang benar menjadi kunci membangun hidup yang berkenan bagi Tuhan. Membangun hidup yang berdampak dan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Hati yang benar dan berhikmat menjadi kunci membangun hidup yang bersahaja. Maka setiap hari marilah kita senantiasa melatih diri untuk selalu meminta kepada Tuhan hati yang benar, hati yang mengerti kehendak firman-Nya, meminta agar Tuhan memberikan hati yang murni dan boleh membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Demikian pula Salomo minta dari Tuhan hati yang benar supaya ia bisa menjadi hakim yang baik untuk memutuskan mana yang salah dan mana yang benar, apalagi bangsa yang dipimpinnya bukan bangsa yang sedikit. Bangsa juga kadang-kadang keras kepala dan tegar tengkuk. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Lalu selanjutnya kita melihat ayat 16 sampai 28 sebagaimana kita baca tadi, saudara-saudara. Oleh banyak penafsir mengatakan bahwa ayat 16 sampai 28 yang kita baca tadi ini adalah penggenapan atau pembuktian terhadap permintaan Salomo. Permintaan Salomo benar-benar dikabulkan Allah. Di sini diceritakan ada dua perempuan. Kalau di TB, ya, terjemahan baru Alkitab 2 ini menggunakan kata pelacur. Bagi ibu bapak yang punya Alkitab TB 1 menggunakan kata sundal. Diceritakan ada dua perempuan sundal, dalam TB 2 dikatakan itu perempuan pelacur datang kepada Salomo. Mereka punya anak hanya berselang 3 hari, namun salah satunya mati. Terjadi perdebatan antara kedua perempuan itu tentang anak yang masih hidup. Lalu Bapak Ibu saudara-saudara, entah bagaimana prosesnya untuk memperoleh keadilan dan kebenaran mereka menghadap Raja Salomo. Sampai di sini Ibu Bapak saudara-saudara, saya sangat kagum. Sebab perempuan-perempuan sundal atau pelacur ini adalah golongan masyarakat yang paling kecil. Lapisan masyarakat yang paling terabaikan dan dianggap hina. Tidak punya kuasa, yang tidak punya akses hukum, tidak punya power untuk memperjuangkan hak hukum sehingga bisa sampai ke Raja Salomo. Dan kita melihat bacaan ini bagaimana Salomo memiliki hati yang benar, bisa menerima dan bersedia mendengar dengan penuh empati perempuan-perempuan ini. Salomo tidak mengusir, ia tidak menyuruh mereka pulang nanti besok baru kembali. Ia tidak menolak kehadiran mereka. Ini memberi pelajaran berharga ketika kita membandingkan dengan kondisi masyarakat kita saat ini di mana tempat tinggal kita berada. Orang-orang kecil sulit menembus kekuasaan. Orang-orang kecil tidak punya akses hukum. Orang-orang yang tidak punya pengaruh secara hukum dan politik kadang-kadang begitu sulit mengakses kekuasaan. Misalnya bertemu wakil rakyat saya susah. Bertemu kepala daerah saya susah. Apalagi presiden, sulitnya minta ampun. Meski tidak semua, saya minta maaf. Meski tidak semua, saya tidak mengeneralisir setiap pemimpin.
Tetapi ada banyak orang yang telah ketika menjadi sukses dan berada di puncak kekuasaan, tidak mementingkan kepentingan orang kecil, tidak memperhatikan orang-orang terpinggirkan, apalagi orang-orang berada lapisan masyarakat tersolir dan tersolimi. Salomo adalah contoh kepemimpinan yang baik yang tidak membedah-bedahkan, mengutamakan kesetaraan pada semua orang. Orang kecil, orang besar sama perlakuannya, dan pembelaan dan kesempatan yang sama di hadapan hukum. Semua orang seharusnya diperlakukan seperti itu, saudara-saudara. Pertanyaannya bagi kita, berapa banyak kasus di negeri ini yang adalah perjuangan orang-orang kecil berusaha memperoleh hak hidup, hak untuk mendapatkan keadilan, kebenaran, terabaikan. Saudara-saudara, jangankan kepemimpinan sekuler, dalam kepemimpinan gereja pun terjadi seperti ini. Ada banyak pemimpin pelayan di gereja dalam pelayanan justru pilih kasih, hanya mempedulikan orang-orang berada, berjabatan tinggi, orang-orang yang memberi sumbangsi yang besar dalam gereja. Tetapi orang-orang kecil, orang-orang yang tidak memberi apa-apa secara material dalam gereja kadang-kadang diabaikan. Saya hendak mempertanyakan kembali, berapa banyak pelayan dalam gereja ini yang hanya giat melayani, namun cenderung melayani orang-orang kaya dan berada. Ketika kita diminta melayani orang miskin, orang susah, yang tidak punya kekuasaan, kadang-kadang diabaikan, kurang dikunjungi dan kurang mendapat perhatian. Sehingga muncul banyak keluhan masyarakat jemaat di era transformasi digital ini tentang moralitas para pemimpin gereja yang acap kali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi begini, Ibu Bapak, saudara-saudara? Kalau kita menggunakan standar firman Tuhan hari ini, maka kita tidak memiliki hikmat dan tidak ada hati yang benar. Karena itu, bila para pemimpin dalam masyarakat, pemimpin politik, para pemangku kekuasaan, orang-orang yang berada pada posisi decision maker, bahkan sampai pemimpin-pemimpin rohani dalam gereja memiliki hati dan hikmat yang benar, itu sangat berdampak baik bagi kehidupan berkeadilan dalam gereja, bangsa, dan negara. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Lalu kalau kita perhatikan cerita ini lebih lanjut, saudara-saudara, perempuan-perempuan itu mengajukan perkara kepada Salomo. Kita tidak bisa membaca kasus ini dalam konteks kita hari ini, saudara-saudara. Tapi coba kita pikir dan bayangkan keadaan waktu itu ketika perempuan itu datang kepada sang raja dan dua-duanya mengklaim bahwa hidup anak itu adalah milik sama-sama. Artinya tidak ada yang mau mengalah bahwa itu bukan dia tidak punya. Persoalan ini rumit di hadapan Raja Salomo. Paling kurang saya mencatat 3 kerumitan. Yang pertama, Salomo tidak mengenal orang-orang ini. Berbeda kalau sudah mengenal, pasti memudahkan Salomo mengerti dan mengambil keputusan siapa yang benar dan siapa yang salah. Salomo tidak mengenal sehingga sulit sekali mengenal mana kata-kata perempuan yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, bayi yang hidup itu masih kecil. Andaikan anak itu, bayi itu sudah besar, kita bisa mudah bertanya, "Nak, siapa ibumu?" Dia akan dengan mudah menunjukkan siapa ibunya. Nyatanya anak itu masih belum bisa menunjukkan siapa ibunya kepada kedua perempuan itu. Apalagi rentang waktu cuma 3 hari lahir, saudara-saudara. Kalau zaman sekarang, kita bisa menggunakan lie detector yang dipunyai oleh aparat penegak hukum. Alat untuk menguji kebohongan, gampang. Bagaimana sistem itu dibuat sehingga ada tanda-tanda yang bisa dibaca untuk memberi petunjuk seorang ini bisa berbohong atau gampang diketahui kebohongannya. Atau bisa dilakukan tes DNA, waktu itu belum ada. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kerumitan yang ketiga adalah tidak ada saksi mata. Perempuan itu bilang hanya kami berdua. Tidak ada saksi mata untuk memecahkan persoalan ini. Pertanyaannya, mana bapak dari anak-anak itu?
Tidak ada orang. Dalam kerumitan seperti itu, saudara-saudara, bagaimana Salomo harus memutuskan? Maka ini ada kaitan dengan yang kita baca pada ayat 1 sampai 15. Ibu bapak pulang bisa membacakannya lagi. Bahwa ia telah meminta kepada Tuhan, berikanlah kepadaku hati yang benar, atau berikanlah kepadaku hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat itu kemampuan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kemampuan untuk membedakan mana yang sesuai dengan kehendak Allah dan yang bukan kehendak Allah. Hikmat tidak diperoleh di sekolah atau perguruan tinggi. Orang yang berpendidikan tinggi belum tentu berhikmat. Tingginya ilmu pengetahuan dan prestasi akademik tidak selalu berbanding lurus dengan kepemilikan hikmat. Orang yang berpendidikan rendah belum tentu tidak memiliki hikmat. Hikmat adalah anugerah Tuhan dan pemberian Tuhan kepada siapa Ia menghendakinya. Di bagian lain Alkitab bilang takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Maka saudara-saudara, apa yang dilakukan Salomo sangat mengejutkan dan menakutkan. Ia menyuruh orang mengambil pedang dan memotong anak itu menjadi dua. Dikatakan pada ayat 25, potonglah anak yang hidup itu menjadi dua. Berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Pertanyaannya, apakah Salomo berniat membunuh anak itu? Kalau kita perhatikan bahasa Ibrani-nya, gisru, potonglah adalah jenis perintah biasa yang tidak bermakna harus atau vonis yang final, tetapi ujian moral kepada yang bersengketa. Sebab itu kata Ibrani hahasi, setengah, bermaksud melihat reaksi ibu asli dan ibu palsu. Maka saya yakin ini hanya teknik dan strategi Salomo untuk membongkar naluri dan isi hati sepenuhnya dari kedua perempuan ini. Pertanyaan, dari mana cara itu? Saya dan Bapak Ibu tidak mendapat keterangan tekstual. Tetapi kita percaya ini ada hikmat, ini adalah hikmat Tuhan. Tuhanlah yang memberi petunjuk kepada Salomo bahwa dalam kerumitan orang-orang bersandar pada Tuhan dan hati yang benar, ia tahu memutuskan mana yang baik dan benar. Apa maknanya bagi kita, saudara-saudara? Bahwa pada jalan kebuntuan hidup kita sekalipun, seolah-olah masalah tidak ada lagi jalan keluar. Sekalipun banyak persoalan-persoalan yang seakan membuat kita merasa suram. Bagi orang-orang yang tetap bersandar pada Tuhan, selalu tahu apa yang akan dilakukan Tuhan kepadanya. Mengapa? Karena Tuhan tidak membiarkan kita tersesat. Kuncinya takut Tuhan. Tidak takut Tuhan, kita tidak memiliki akses untuk mendapatkan hikmat. Sekali lagi saya tegaskan. Tidak takut Tuhan, kita tidak memiliki akses untuk memperoleh hikmat Tuhan. Orang-orang yang memiliki hikmat adalah orang-orang yang pertama-tama memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Mengenal Tuhan secara benar. Maka melalui firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua untuk teruslah membangun intimitas dan pengenalan yang benar dengan Tuhan. Mintalah kepada Tuhan agar Tuhan memberi hikmat dan hati yang benar, supaya dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah dalam mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibu yang sejati, sekalipun mereka adalah perempuan sundalan pelacur, jauh di lubuk hatinya masih tersimpan kasih, minimal kasih kepada anaknya. Tidak tahu siapa papanya, dia adalah perempuan yang sederhana, orang kecil. Tetapi perhatikan, ibu yang benar adalah seberapa buruk dan jahatnya, betapapun gelap yang ia lalui, berapa besar hitam sejarah masa lalunya, tapi jauh di dalam hatinya masih tersimpan kasih. Anak itu harus hidup, jangan mati. Maka sikap seorang ibu dan keputusan seorang raja yang bijaksana adalah keadilan dan kehidupan untuk anak. Apa artinya bagi kita, saudara-saudara? Seberapa rusak moralitas seseorang, jauh di lubuk hatinya masih ada sesuatu yang baik. Masih ada satu keinginan untuk menyatakan kasih dan melakukan yang baik, bukan hanya untuk dirinya tetapi juga kepada anaknya dan orang lain.
Orang yang keras hati, bebal dan brutal sekalipun, saya percaya masih tersimpan kasih dalam hatinya. Dan kasih dalam hati itu dapat menjadi titik penting dan titik balik dari masa lalu yang jahat menjadi masa depan yang lebih baik. Selalu ada kesempatan, seburuk-buruknya seseorang ada kesempatan, selalu ada harapan untuk bisa berbalik kepada jalan yang benar. Masih ada sesuatu yang baik, dan kalau diperjumpakan dengan Injil Kristus, maka terjadi sesuatu yang baik dalam hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhirnya keputusan Raja Salomo adalah adil. Tidak ada yang protes dari kedua perempuan itu. Keadilan telah memulihkan hak orang benar. Dan menariknya, di ayat 28 kita mendengar keputusan yang diberikan Raja. Seluruh orang Israel pun menyegani dan penuh hormat kepada Salomo, sebab mereka melihat hikmat Allah ada dalam hatinya. Pelajarannya adalah bahwa para pemimpin yang sungguh-sungguh menegakkan keadilan dan kebenaran, memiliki hati yang benar, akan mendapat penghormatan dari masyarakat dan umat yang dipimpin. Tetapi orang-orang yang menjalankan kekuasaan dengan hati yang bengkok, serakah dan otoriter, mungkin mereka mendapat penghormatan, namun itu penghormatan palsu karena memiliki kepentingan dan ketakutan kepada sang pemimpin. Mungkin kita segani, tetapi sesaat setelah habis berkuasa, habis uang, saya percaya pemimpin seperti itu akan dibelakangi dan tidak dihargai orang. Maka mari kita perjuangkan kehidupan yang berkeadilan seturut hikmat Tuhan dengan pengenalan akan Tuhan. Keadilan bukan soal prosedur hukum saja, namun harus disertai kebijaksanaan yang mengantar sikap seseorang, tidak hanya mengandalkan logika, tetapi kepekaan untuk memahami kebenaran. Maka mari memimpin dan melayani keluarga, gereja, bangsa, negara dengan cara-cara yang dikehendaki Tuhan, agar Tuhan semakin dimuliakan. Sebab pada realitas masyarakat saat ini, umat mendambakan dan membutuhkan pemimpin yang berhikmat dan takut Tuhan untuk menghadirkan keadilan di ruang publik. Mengakhiri khotbah ini, saya minta maaf agak panjang. Saya ingat satu cerita humor, dan ini nyata. Dulu waktu saya tugas di Maluku Barat Daya, di satu jemaat, jemaatnya itu pekerjaannya beternak. Waktu saya selesai khotbah, jabat tangan di depan gereja, ada satu bapak tua, dia punya ternaknya banyak. Dia jabat tangan dan dia bilang begini, Pak Pendeta, saya setiap hari kasih makan kerbau dan sapi di Padang. Kalau saya banyak kasih makan sapi, maka sapi itu muntah. Jadi Pak Pendeta lain kali khotbah jam panjang-panjang, nanti umat juga bisa muntah. Mudah-mudahan khotbah saya yang panjang ini tidak membuat ibu bapak pulang ini lalu kasih keluar akang begitu saja. Mengakhiri khotbah ini, saya teringat akan pernyataan seorang tokoh yang namanya Stephen Tong. Dia bilang begini, kalau engkau terlihat hebat dalam pelayananmu, tetapi orang tidak melihat Tuhan dibesarkan, maka pelayananmu salah dan gagal. Kalau engkau terlihat hebat, begitu sibuk dalam pelayananmu, tetapi orang tidak melihat Kristus dibesarkan, maka pelayananmu salah arah. Maka seharusnya kita melangkah dengan teguh pada arah dan jalan dan kebenaran Tuhan. Mari kita pulang di usbu yang baru dalam keadilan kebenaran yang kita perjuangkan, yang berakar dalam hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, teruslah mencari hikmat Tuhan untuk setiap keputusan-keputusan penting dalam hidup kita. Kiranya kasih Tuhan menyertai dan menyelamatkan kita semua. Amin.
mari berdiri dan bersama-sama semua orang percaya di segala abad dan tempat kita mengaku iman dengan menggunakan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan, dan ikannya pada Roh Kudus, air darah, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, berbangkit naik ke sorga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang dari sana untuk mewakili orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja Kristen, persekutuan orang kudus, mengampuni dosa, bangkitan daging, dan hidup yang baru. Amin. Silakan duduk. Persembahan syukur. Jemaat, kita akan memberikan persembahan syukur, tetapi sebelum memberi, dengarlah anjuran ini. Tuhan telah mengurniakan kepada kita hidup dan berbagai berkat yang menolong hidup kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan untuk memuliakan Dia melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberiannya.
Mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan pujian Saudara Melano Nikolas. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat, selamat hari Minggu, Shalom. Semoga pujian ini bisa jadi berkat dalam ketumpung hidup hari lepas hari. Amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalan di hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air
kasih. Tuhan memberkati. Jemaat, mari kita hampiri Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah Juru Selamat hidup kami, yang oleh kekuatan Roh Kudus menghimpunkan kami ada dalam persekutuan yang beribadah di saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa kalau bukan Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan hidup kami, maka sia-sia adanya. Sebab itu sebagai orang percaya, kami merendahkan diri di hadirat-Mu yang kudus, mempersembahkan rasa syukur kami atas keselamatan, anugerah hidup baru yang senantiasa tersedia bagi kami. Kami datang secara pribadi dengan keluarga. Kami menyatu dalam persekutuan yang memuji dan memuliakan kebesaran kasih-Mu. Kami adalah orang-orang yang terbatas, lemah, penuh dengan dosa. Ampuni kami dan layakkanlah kami menghampiri hadirat-Mu, membawa doa dan permohonan kami. Kami membawa doa-doa yang senantiasa kami doakan tiap waktu bersama-Mu atas hidup pribadi dan keluarga rumah tangga, tapi juga doa-doa umat-Mu yang dipersembahkan pada saat ini. Berdoalah kami ya Tuhan bagi kehidupan kami semua sebagai umat-Mu, mulai dari kandungan ibu sampai yang sudah lanjut usia. Kasih Tuhan menaungi kami semua. Kami berdoa untuk masa depan anak-anak kami, untuk semua jenjang-jenjang pendidikan dan perjuangan hidup. Tuhan senantiasa menyediakan masa depan yang cerah dalam seluruh kegigihan dan belajar mereka. Roh dan hikmat-Mu membimbing mereka untuk tetap berjuang mengejar cita-cita dan hari esok lebih baik. Untuk umat-Mu yang bekerja di rumah, di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan, di sektor-sektor jasa, di darat, di laut, dimanapun kami bekerja dan mengabdikan diri kami. Kami percaya roh dan hikmat-Mu membimbing kami semua, supaya kami tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik atas pekerjaan-pekerjaan, usaha-usaha dan pengabdian kami. Kami bekerja dalam takut akan Tuhan, sebab daripadanya kami memperoleh berkat-Mu untuk pemenuhan hidup kami dan rasa syukur kami atas segala kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, yang kami jadikan sebagai kesempatan untuk mengenal Tuhan lewat setiap pekerjaan, usaha, dan pengabdian kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkenan memberkati bangsa ini yang akan masuki usia ke-81 tahun. Berkati para pemimpinnya. Berkati semua orang yang ada di bangsa ini. Biarlah kami semua bertanggung jawab bersama para pemimpin kami untuk menghadirkan keadilan, kebenaran, kesejahteraan, dan apapun yang keputusan-keputusan penting atas bangsa ini sekiranya berdampak bagi menyelamatkan kehidupan yang berkelanjutan. Roh dan hikmat-Mu membimbing para pemimpin kami di pusat sampai ke daerah, secara khusus pemerintah kota Ambon. Tuhan berkenan memberkati supaya kota ini menampakkan kehadiran Kristus dalam seluruh aktivitas dan kebijakan pembangunan yang lebih baik. Ya Tuhan Allah, berdoalah kami bagi situasi-situasi dan keadaan bangsa ini. Apapun kondisinya, kami percaya bahwa kasih-Mu tidak akan pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sebab itu keraguan, kecemasan, kebimbangan atas situasi-situasi kebangsaan ini
kami tetap berpengharapan bahwa masih ada hari esok yang Tuhan sediakan bagi kami, dan karena itu kami bertanggung jawab untuk melihat masa depan bangsa ini sebagai pemimpin dan juga warga bangsa. Berdoalah kami ya Tuhan bagi gereja-Mu, gereja di dunia, di Indonesia, di Maluku dan Maluku Utara, gereja Persatuan Maluku yang ada di Maluku dan Maluku Utara. Diberkatilah para pelayannya, umatnya, dan biarlah gereja ini terus hadir menjadi sarana untuk tekun memperjuangkan keadilan dan kebenaran di ruang-ruang publik, tetapi juga keadilan dan kebenaran bagi pelayanan gereja-Mu. Berkati para pemimpin gereja-Mu, sinode, klasis, dan jemaat-jemaat. Secara khusus kami berdoa untuk klasis kota. Hikmati ketua sekretaris klasis, anggota MPK, para sekbid, dan para pegawai untuk tugas-tugas kudus yang Tuhan percayakan. Berkati 21 jemaat di klasis kota Ambon dengan agenda-agenda pelayanannya di usbu yang baru. Dan berkati pelayanan kami pada pagi hari ini, para pendukung liturgi ibadah minggu pagi ini, baik hamba-Mu, Majelis Jemaat Niel dan Getsemani, bersama tim musik dan multimedia, sound system, pengisi pujian, kolektan, dan security. Biarlah kami menjadikan diri kami sebagai alat dalam tangan Tuhan, mempersembahkan talenta bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Surgawi, kami berdoa bagi mereka yang sakit. Tuhan berkuasa dan menjamah, mengangkat segala penyakit, memulihkan tubuh yang lemah, dan memberi kepada mereka pengharapan, damai sejahtera, dan ketabahan, baik bagi yang sakit maupun keluarga yang merindukan pemulihan. Kami teringat akan para janda, duda, anak yatim piatu, orang-orang kecil, orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka dengan cara-Mu yang ajaib. Tapi juga memakai kami semua sebagai alat damai sejahtera untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan kebenaran bagi sesama kami. Ya Tuhan Allah, kami akan melangkah di usbu yang baru. Segala sesuatu masih menjadi rahasia ilahi. Kami pertaruhkan seluruh hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya, wabah-wabah penyakit, bencana alam yang membuat kami tak berdaya. Tolonglah kami ya Tuhan, sebab kami adalah anak-anak-Mu yang merindukan keselamatan tiap waktu. Kami berdoa ya Tuhan, supaya setelah kami pulang dari tempat ini, ada damai sejahtera, sukacita yang kami aktakan itu dalam ruang-ruang kehidupan kami. Dimulai dari keluarga-keluarga kami dan lingkungan di mana kami ada, di tengah-tengah masyarakat dan dunia ini. Kami berdoa untuk semua keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami yang oleh karena tugas dan pekerjaan kami terpisah daripada mereka. Kami berada di kota Ambon dan sekitarnya ini. Peliharalah keluarga-keluarga kami sama seperti Tuhan memelihara dan memberkati kami. Ya Tuhan Allah Surgawi, semua doa dan pengharapan umat-Mu pagi ini, kiranya Tuhan mendengar dan menjawab seturut cinta kasih Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami, lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan bersama-sama kami berdoa Bapa kami. Bapa kami di sorga, kuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu seperti sorga. Bila kami pada hari cukup, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, dari pasal dari perenjah. Karena kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lama. Amin. Jemaat, mari berdiri. Kita kidungkan Kidung Jemaat 432 bait 1 dan 2.
Jemaat kekasih Kristus, ibadah yang kita laksanakan ini bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Untuk itu terimalah janji penyertaan Tuhan." Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, ibadah minggu pagi telah selesai. Terima kasih untuk kesempatan melayani pagi ini. Sampai ketemu lagi di persekutuan yang akan datang. Shalom.